Hai Sobat Susuni, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut ke episode selanjutnya Puisi Cinta Kuno, check it yuk. Sanggu yang masih dalam mode membuat Bai Jue naksir padanya hari ini berdandan all out ke istana Changyuan. Ia memanggil-manggil Bai Jue yang ternyata sedang tidak ada di istananya. Yang Sanggu temui justru Dewi Salju. Dewi Salju menabrak Sanggu dan membuat layangan miliknya menjadi rusak. Bukannya meminta maaf, Dewi Salju malah merendahkan Sanggu. Dia mengatakan kalau bukan karena status Sanggu sebagai Mahadewa Semesta, tidak mungkin Dewa Agung Bai Jue bersikap baik dan mau mengajari Sanggu yang di matanya tidak punya kemampuan. Tersulut ucapan Dewi Salju, Sanggu mengajukan untuk melakukan pertandingan untuk membuktikan kalau dirinya punya kemampuan. Selain itu Sanggu ingin membalas Dewi Salju yang sudah merusak layangannya dengan Bai Jue. Peraturan di pertandingan itu siapa yang menyentuh air lebih dulu ia yang kalah. Berdasarkan kemampuan Sanggu saat ini ia bisa menang melawan Dewi Salju. Namun karena Dewi Salju berbuat curang dengan menggunakan sihir, hal itu memancing emosi Sanggu. Ia pun marah dan mengeluarkan pedang Gudi. Disaksikan banyak dewa-dewi, sebelum bertanding, Sanggu sudah berjanji tidak akan menggunakan senjata dewa untuk melawan Dewi Salju. Mereka yang menyaksikan menggunjingkan Sanggu. Bai Jue yang menyaksikan hal tersebut segera bertindak. Ia menghentikan kekacauan di hutan Taoyuan oleh dua wanita itu. Ia memarahi Dewi Salju namun juga menegur Sanggu. Sebagai wanita yang sedang kasmaran, Sanggu ngambek sama Bai Jue karena Bai Jue tidak mengerti perasaannya. Betapa berharganya layangan mereka, namun bagi Bai Jue itu hanya sebuah layangan. Tanpa Sanggu ketahui, Bai Jue menghukum Dewi Salju dengan mengambil 1000 tahun kekuatannya dan diberikan pada Sanggu atas nama Dewi Salju. Bai Jue juga membuatkan kembali layangan mereka yang rusak dan meminta Houre untuk menyimpannya. Houri merasa Dewa Agungnya bersikap terlalu keras kepada Yang Mulia Sanggu. Bai Jue menjelaskan bahwa waktu Sanggu tidak lama lagi, pembatas neraka semakin terbuka dan Sanggu harus secepatnya menguasai kekuatan semesta. Sanggu yang masih ngambek sama Bai Jue enggan pergi berlatih di istana Changyuan milik Bai Jue. Ia malah datang ke istana Ziyang untuk memamerkan jurus baru yang dipelajarinya. Di sana dia malah ketemu Bai Jue. Mau tak mau Ziyang memaksa Sanggu masuk dan menceritakan kalau Bai Jue lah yang menghukum Dewi Salju. Sanggu yang awalnya ngambek langsung kegirangan mengetahui hal itu. Ketiga dewa sejati di sana untuk membicarakan tentang hewan spiritual bagi Sanggu, tapi berita yang mengejutkan malah datang dari suku Phoenix. Ketua suku Phoenix mengabarkan jika roh Maharani Phoenix yang hendak naik ke Nirwana dicuri oleh Wuxi. Wuxi dan Maharani Phoenix Fengyan saling mencintai. Jika Fengyan naik ke Nirwana dan lahir kembali, kenangannya terhadap Wuxi akan hilang. Karena itulah Wuxi rela mencuri roh Maharani Phoenix meskipun resikonya adalah kematian. Menurut hukum langit, perbuatan Wuxi harus diganjar dengan hukuman mati. Sanggu dan Bai Jue mencari Wuxi dan Maharani Phoenix dengan bantuan lonceng pencari dewa milik Yuemi. Mereka turun ke kota Dewata Nanhai. Di sana lonceng berbunyi menandakan Wuxi dan Maharani Phoenix di sekitar penginapan. Wuxi yang merasakan lonceng pencari dewa, segera tahu jika dewa sejati Bai Jue mencarinya. Wuxi sengaja menarik perhatian Bai Jue dan membuat Bai Jue menjauhi penginapan.
Di situ Sanggu berpikir jika Wuxi mengalihkan perhatian Bai Jue. Sanggu menebak Maharani Phoenix masih di penginapan. Tebakan Sanggu benar. Dengan sedikit trik, Sanggu berhasil mengobrol dengan Fen Gian. Sanggu merasa kagum dengan kekuatan cinta Wuxi dan Fen Gian. Ia pun membebaskan Fen Gian untuk pergi menemui Wuxi. Begitu Bai Jue kembali ke penginapan dan menemukan Sanggu sedang mabuk, hal itu membuat Bai Jue marah. Apa yang Sanggu utarakan adalah perasaannya yang galau akan cinta dan betapa ia mengagumi keberanian Wuxi dan Fen Gian. Ia iri dan ingin seberani itu atas cerita cintanya.